Pegang ya. Maju lagi. Siap. Ya. Nah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Take 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Rifain, calon guru penggerak angkatan 9, bersama saya dengan Ibu Sarmuna sebagai pengajar praktik kami dan rekan saya ada Pak Ahmad Azari sebagai rekan saya untuk nanti pelaksanaan pasca observasi. Saya harus berulangi. Baik Pak Sari, alhamdulillah, saya ingin mengatakan dulu bagaimana kabar Bapak hari ini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi masih dalam keadaan baik-baik saja walaupun cuaca cukup mengkhawatirkan. Masya Allah. Baik, tetap semangat Pak Sari. Merdeka. Merdeka. Baik Pak Sari, dalam kegiatan hari ini saya juga akan melaksanakan pasca observasi. Sebelumnya saya akan bertanya terkait dengan pelaksanaan belajar yang sudah dilaksanakan kemarin ya. Pada saatnya kita tujuan untuk mengevaluasi kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan Pak Sari, sudah siap menjawab? Insya Allah nanti siap. Baik, yang pertama Pak Sari, bagaimana nih perasaan Pak Sari terkait dengan belajar ketika saya masuk di kelas? Alhamdulillah, karena apa ya, kita sudah terbiasa ada kegiatan supervisi Ya. secara rutin Ya. oleh kepala sekolah. Jadi ketika KPN masuk menjadikan tambah semangat kita untuk mengajar peserta didik untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah, artinya berarti tetap tidak ada pengaruh ya, walaupun sudah ada yang masuk sebelumnya, ada seperti tadi pembiasaan gitu Pak Sari. Termasuk Pak Sari, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Pak Sari bahwa kegiatan kemarin kira-kira perkembangan area apa yang Pak Sari ingin sampaikan ketika di dalam kelas Pak Sari? Jadi yang pertama berkaitan dengan tentunya model belajar Pak. Jadi kalau kita itu dulu itu kan pakai kurikulum 13. Nah, sekarang ketika kurikulum kita sudah memakai kurikulum merdeka, otomatis pembelajaran yang berkaitan dengan model diferensiasi harus kita terapkan. Tentunya secara pelan-pelan. Dan sebenarnya itu tidak ada perbedaan yang jauh antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka berkaitan dengan model pembelajarannya. Oke. Baik, termasuk Pak Sari, berarti untuk lebih spesifiknya tetap ada sedikit perbedaan walaupun sedikit menyamai gitu ya, kegiatan diferensi maupun kegiatan kurikulum K13. Kemudian Pak Sari ingin saya bertanya, kira-kira tahapan apa saja yang sudah dilakukan pada saat di kelas, tahapan pembelajaran? Jadi untuk pengetahuan anak sudah, kemudian nanti kita akan punya satu tujuan yang pasti, yaitu tentunya karena kemarin materi yang kita gunakan berkaitan dengan keberagaman, maka anak kita bekali dan bisa mengimplementasikan materi yang sudah kita berikan berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sari. Berarti memang kita junjung untuk bisa mengembangkan ide dan pikirannya terkait dengan gaya mereka diskusi, kemudian dalam menyampaikan aspirasi, dan juga anak itu ternyata juga antara satu kelompok dengan lain, ternyata mereka saya lihat sudah saling proaktif dan komunikatif bertanya ya, apa yang menjadi mereka kritis ingin tahu, mereka langsung ditanyakan. Kemudian Pak Sari, perkembangan yang sudah kira-kira perkembangannya sudah dicapai ya dengan berdiferensiasi kira-kira. Kemudian menurut Pak Sari, bagaimana sih pelaksanaan kegiatan yang berdiferensiasi, apakah sudah dilaksanakan di kelas? Jadi sampai hari ini kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Contoh ketika kita membahas materi tentang keragaman, maka kelompok anak yang terdiri dari 4 kelompok itu mengerjakan tugas, mengerjakan materi diskusi sesuai dengan kehendak anak-anak. Jadi misalkan ada keberagaman dalam bidang agama nanti dibahas oleh anak kelompok rapor dan lain sebagainya itu. Masuk pengalaman Pancasila ya, karena kita warga negara Indonesia, terutama setelah kita Islam, sehingga banyak menggunakan nilai religiusnya Pak Sari. Nah, kemudian Pak Sari, menurut Pak Sari nih, belajar yang sudah belajar dengan baik, kira-kira ada kendala atau tidak nih pada saat belajar di kelas? Kendala tentu ada, karena anak itu kan karakternya macam-macam. Jadi tidak semua itu sama. Kadang anak ada yang
malamnya apa ya begadang, kemudian pagi dalam kondisi lelah, mengantuk dan lain sebagainya. Ini tentunya akan mengalami kendala saat kita sedang apa ya menyampaikan materi, anak ngantuk dan lain sebagainya. Itu kendala yang sering kita jumpai ya Pak. Berarti saya mengutip saat tadi ketika anak di kelas itu merasa kurang antusias di kelas. Nah, kira-kira Pak Sari ketika di kelas itu menengarai ada anak yang belum semangat, dan apa yang dilakukan kira-kira? Jadi menangani anak-anak yang misal lelah, ngantuk, lesu, biasanya kita melakukan ice breaking. Iya. Di sela-sela pembelajaran, ketika anak sudah merasa jenuh, kita kasih job, kita kasih hiburan. Terima kasih Pak Sari. Berarti ketika anak memang posisinya pada saat mereka tidak konsentrasi ya, berarti Pak Sari sudah menyiapkan beberapa SPG ataupun hiburan sebentar sehingga anak itu kembali fokus gitu Pak Sari ya. Kemudian Pak Sari, adakah dari anak-anak yang di kelas itu banyak yang terlibat atau banyak ada yang sedikit tidak terlibat di kelas ketika belajar diskusi misalnya? Jadi karena kita model diskusi wajib, Ya. setiap kelompok minimal ada perwakilan yang aktif, interaktif, Ya. mengikuti diskusi. Ya. Jadi tidak bisa, misal dalam satu kelompok 4 orang yang ada cuma satu itu tidak bisa. Itu harus bagi tugas. Contoh ketika menyampaikan materi itu kan bergantian, sesuai dengan apa ya bobot materinya. Berarti memang antusias dari anak-anak memang sesuai dengan bentuk materinya. Iya. Ketika mereka tertarik bertanya, berarti mereka mesti bertanya secara inklusif gitu ya. Dan itu wajib. Terima kasih Pak Sari. Kemudian rencana ke depan nih pembelajaran supaya selain tadi menumbuhkan anak untuk semakin memotivasi belajar tinggi selain SPG, kira-kira apa lagi Pak? Jadi sebenarnya begini Kak Pak, sebenarnya itu ya, misal ketika kita membahas berkaitan dengan keberagaman, ya kan? Harusnya kita itu pembelajaran hari ini tidak monoton dalam kelas, begitu. Ya, misal ketika kita membahas masalah materi tentang hukum misal, lembaga-lembaga hukum misal, harusnya kita jangan terpaku dalam kelas. Di sini ada pengadilan negeri Kota Semarang, harusnya anak-anak bisa mengetahui secara langsung proses persidangan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membahas materi tentang lembaga negara, di antaranya ada DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 provinsi. Sebenarnya kita kan dekat ya lingkungannya. Tidak harus materi itu monoton di dalam kelas. Ini yang sebenarnya menjadi apa ya? Pemikiran saya bagaimana ketika saya membahas materi tentang lembaga negara ya kita ke sana. Ajak sana ke sana. Kita mengajukan surat biar anak itu tahu, oh ini proses pembuatan undang-undang, oh ini proses pembahasan peraturan daerah, biar anak-anak itu tahu tidak hanya sebatas teori. Berarti Pak Sari sudah punya ide hal ini cukup lama ya? Cukup lama, dan itu sudah saya terapkan ketika di SMP ya. Oh iya. Ya SMP waktu itu ya? Sudah kita terapkan itu, hal-hal seperti itu. Cuma ketika di SMK agak berat ya kaitannya dengan pembiayaan. Baik, berarti tantangannya adalah itu sebenarnya Pak Agus sudah punya ide banyak nih terkait dengan pelaksanaan anak-anak melihat langsung observasi di lapangan gitu ya. Cuma ada beberapa kendala tadi. Mudah-mudahan apa yang Pak Sari lakukan bisa terrealisasi ke depan begitu, apapun keadaannya sehingga anak tidak lagi belajar itu hanya di kelas saja. Iya. Dan proses pembelajaran saya pikir lebih baik untuk Pak Sari. Iya. Pak Sari sebelumnya mungkin saya tunggu cerita Pak Sari lagi berikutnya nanti kapan-kapan. Iya. Siap. Pak Sari, dari kita bicara dari awal tadi, kira-kira apa sih yang ingin Pak Sari lakukan untuk perubahan pembelajaran ke depan kira-kira? Yang pertama, kurikulum merdeka harus kita dukung sebagai wujud apa ya tercapainya pembelajaran bervariasi yang dikatakan oleh Mas Menteri itu yang pertama. Betul. Ya, itu yang menjadi apa ya pemikiran kita bersama. Betul. Yang kedua,
pembelajaran tidak hanya monoton di dalam kelas. Ya. Itu sudah tidak zamannya bagi anak-anak itu. Nah, karena anak itu kalau diberi teori dan teori ya dapatnya hanya teori. Jadi kurang pengalaman, kurang apa ya, kurang adanya aksi nyata. Baik. Itu Terima kasih. Ini tentang luar biasa program berkuasa dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir kita sampaikan refleksi apa yang bisa kita dapat dari perbincangan hari ini, Mas. Dari perbincangan hari ini setidaknya satu, kita bisa bersilaturahim dengan Bu Besar Mona. Yang kedua, kita bisa bertukar pikiran berkaitan dengan berhubung gerak. Yang ketiga, kita bisa lebih semangat dalam mendampingi anak-anak ketika proses pembelajaran. Oke, itu cukup. Baik, terima kasih Pak Sari sudah memberikan waktu untuk kami. Kita masa observasi, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dan bisa melihat lebih bagus bagaimana kelas pertama setelah kita. Terima kasih, selamat berkain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks selesai.